Assalamualaikum, halo. Hari ini aku mau buat kunciran rambut dengan pita. Untuk bahan yang diperlukan itu kain katun sesuai dengan ukuran di gambar dan elastis ya. Pertama kita buat dulu kuncirannya atau scrunchiesnya. Kain yang panjang dilipat menjadi 2 dan dijahit di bagian ujungnya. Disatukan dengan posisi kain yang dibalik. Setelah itu, katup jahitnya kita buka ya. Sekarang, sebelum dijahit, ini adalah tata cara untuk pelipatan scrunchies. Jadi lipat dulu bagian dalamnya, lalu lipat lagi bagian luar dari si kunciran. Nah, yang dijahit adalah bagian yang di luar ya. Dilihat lagi, bagian dalamnya kita sembunyikan dan tidak boleh terjahit. Dan yang dijahit adalah bagian luarnya saja. Dijahit secara perlahan dan dipastikan bagian yang tersembunyi di dalam tidak terjahit teman-teman, supaya ketika proses penarikan nanti tidak terjadi kesulitan. Nanti aku tunjukkan ya proses tariknya. Nah, jika sudah sampai di ujung, jangan dihabiskan semua, sisakan sedikit untuk menarik bagian yang disembunyikan tadi di dalam. Jadi ini ditarik ke bawah, sedangkan yang bagian atas ditarik ke atas tuh teman-teman. Jadi saling menarik. Intinya nanti semua bagian scrunchies atau kunciran ini akan tertarik dan bisa dijahit dan membentuk lingkaran. Untuk video scrunchiesnya sendiri yang detail sudah pernah aku berikan di video yang sebelumnya. Nanti aku tulis linknya di box deskripsi. Ini perlahan saja ya teman-teman. Ditarik dalamnya sampai habis. Dan teman-teman jahit. Pastikan bagian dalam yang disembunyikan tidak terjahit. Nah, jangan dihabisin ya teman-teman, sisakan sedikit jika sudah mencapai ujung dari jahitan pertama tadi. Nah, sisa bukaan ini nanti akan digunakan untuk mengeluarkan kain yang berada di dalam. Jadi posisi kainnya nanti kita mengeluarkan bagian bagus dari kain. Jika sudah semua, kelihatan ya bentuknya bulat. Kalau sudah, sekarang kita masukkan elastisnya ke dalam kain. Nah, elastisnya dibantu dengan peniti yang cukup besar untuk bisa dirasakan. Untuk bagian ujung dari elastis, jangan sampai masuk ya teman-teman, dipegang aja. Nah, ini kain penitinya aku letakkan aja di bidang datar dan sambil ditarik pelan-pelan, supaya lebih mudah untuk memasukkan elastis ke dalam kain. Nah, elastisnya ditarik terus, si penitinya dirasain sampai nanti ketemu lagi dengan elastis yang ujung. Nah, dikeluarkan saja pelan-pelan sambil ditarik. Elastisnya digabungkan ujung dengan ujung. Selanjutnya boleh diikat ataupun dijahit. Di sini karena elastisnya cukup lebar, aku jahit ya supaya tidak terlalu mengganjal di dalam kunciran. Nah, teman-teman bisa lihat di sini aku jahit maju mundurnya kurang lebih 3 kali ya, supaya jahitannya kuat dan elastisnya tidak mudah kebobol atau lepas.
Kalau sudah, boleh dipotong dulu sisa-sisa benangnya, atau enggak juga nggak apa-apa. Nah, dimasukkan saja ke dalam kain yang sudah kita buat tadi, kain kunciran. Nah, sisa bolongannya ini sekarang waktunya dijahit. Ini karena hanya sebuah contoh saja, jadi cukup lebar ya bolongannya. Tapi teman-teman bisa kecilkan bolongannya supaya nanti jahitannya sedikit aja yang kelihatan di bagian luar scrunchies. Dijahit aja, perlahan mepet dengan pinggiran kunciran, pinggiran kain. Dan seperti ini ya teman-teman. Tinggal dirapihkan saja benang-benang yang masih di luar. Kalau sudah, sekarang di sini aku akan memperlihatkan cara pembuatan pitanya. Untuk pembuatan pita ini, pertama kain dilipat dua, lalu dengan bidang bulat ukuran 9 cm, itu dibuat ujung-ujungnya dilengkungkan. Jadi dengan bantuan kertas bulat ini, kita melengkungkan bagian ujung-ujung dari kain yang sudah dilipat dua tadi. Digambar aja. Nah, jadi sisinya nanti lengkung ya. Lengkungan ini kita potong. Kalau sudah, ada bagian 1 cm ke atas, ini yang tidak boleh dijahit ya teman-teman. Yang dijahit hanya bagian sekelilingnya saja, karena nanti kain ini tetap harus dibalik ke arah kain yang bagus. Sekarang kita jahit dengan batas yang sudah tadi ditulis. Dijahit dengan batas 1 cm ke kanan. Perlahan-lahan dijahitnya, terutama di bagian lengkungan. Untuk video pembuatan bagian pita ini memang akan lama karena aku ingin membuat secara detail dan menunjukkan prosesnya satu persatu ke teman-teman. Jadi bisa sambil mengikuti juga menjahit dan sambil bisa nonton juga. Kita bisa membuat bersama-sama nih. Nah, ini sudah sampai di ujung tadi tandanya. Berhenti dan disisakan bukaannya ya teman-teman. Nah, sekarang bagian lengkung-lengkung ini supaya pada saat dibalik tidak mengganjal maka dipotong. Jangan sampai kena ke bagian jahitan ya teman-teman. Hanya pinggir-pinggirnya saja. Jadi hanya bagian lengkung ini yang dipotong. Supaya nanti pada saat dibalik, itu dia ujungnya bisa bentuknya melengkung. Nanti aku tunjukin teman-teman. Kita potong dulu ya. Oke, sudah seperti rempel. Selanjutnya sekarang kita balik kainnya. Pelan-pelan aja karena ini bolongannya aku agak kekecilan. Ini teman-teman kalau kekecilan juga bisa pakai bantuan bolpen atau pakai sumpit untuk ngebalik si kain ini. Nah, ini kita balik pelan-pelan. Kalau sudah, nah ini kan susah nih ya. Aku pakai bantuan pensil. Lalu dalamnya ini kayak dirasain terus kayak ditarik-tarik gitu dengan si pensil. Karena kan bidangnya panjang ya pensil, jadi bisa menyentuh bagian ujung dalam. Nah, tadi bagian yang digerigi yang dipotong-potong itu fungsinya supaya si kain itu bentuk lengkungnya itu bagus teman-teman. Seperti di video ini. Sudah ya? Sudah kebalik semua, lalu tinggal bagian tadi pembukanya kita jahit. Jahitnya mepet dengan pinggir kain. Selanjutnya, yang sudah dijahit tadi, lalu kita lipat dua. Nah, lipatannya yang di tengah ini, teman-teman jahit
jahitnya manual aja, pakai jarum biasa. Nah, ini aku pelan-pelan ya, ingin nunjukin ke teman-teman. Kalau sudah, jarumnya teman-teman tarik ke atas. Ini tadi benangnya sudah aku ikat mati ya di ujungnya. Nah, jadi membentuk seperti pita ya. Sudah ditarik. Setelah ditarik, lalu dibulatkan benangnya mengelilingi si pita untuk menjaga bentuk dari pita itu sendiri. Beberapa kali memutar. Setelah selesai, dirasa kayaknya sudah bagus, teman-teman bisa kunci ikatannya dengan ikatan yang teman-teman bisa. Nah, kalau belum pernah menjahit sebelumnya, boleh diikuti cara aku mengikat di video ini. Di sini aku masukin ke dalam kain jarumnya, lalu aku ikat dan diputar lagi, lalu dimasukin lagi ke dalam benangnya. Diikutin aja ya teman-teman. Kalau udah, tinggal dipotong. Nah, sudah jadi ya teman-teman bentuk pitanya seperti kuping Minnie Mouse. Nah, sekarang ini adalah bagian tengah dari pita. Tadi supaya si benang itu ketutup teman-teman. Caranya, kain yang kecil dilipat 2, lalu dilipat lagi menjadi 2 lagi, yang tadi 2 itu. Dan dilipat lagi menjadi 1. Teman-teman boleh menggunakan lem juga, tapi karena aku pikir scrunchies ini kadang-kadang dicuci, aku mau dijahit supaya lebih aman. Aku jahit bagian atas dan bawah. Jadi kita jahit bagian sisi-sisinya. Sudah ya, sisi bawahnya. Sekarang sisi atas yang dijahit. Supaya nanti pas jadi itu kelihatannya jahitannya bagus, rapi. Atas bawah. Mepet aja ke kain ya teman-teman. Nah, ini kurang lebih bentuknya. Kalau udah, sekarang kita ingin menyatukan semua bagian ini. Nah, untuk scrunchiesnya, aku cari bagian yang agak flat, lalu dibikin flat ya. Dan ditempelkan si pita. Pita Minnie Mouse ini nih. Lalu, bagian penutup tengah. Nah, selanjutnya, disatukan penutup tengahnya ke bagian belakang dari scrunchies atau kuncirannya. Setelah disatukan, lalu kita jahit. Jahitnya ini ya teman-teman, jadi bagian penutup pita itu dijahitnya kena ke kunciran ya. Nih, jadi ini tuh aku tabrakin ke kunciran yang tadi tuh, yang udah dibikin flat. Supaya kita pasti kalau si pitanya ini nempel sama kunciran. Jadi ini menjahitnya agak neken-neken, mungkin terasa agak keras karena menjahitnya nembus-nembus. Gitu teman-teman, boleh beberapa kali. Nah, kalau aku sih beberapa kali jahit ya, supaya pasti kuat. Jadi kalaupun tertarik atau tercuci scrunchiesnya ini, si pitanya tetap stay on place, nggak copot. Kalau sudah, biasa kita ikat mati. Simpulnya boleh dengan cara seperti ini, diputar 3 kali lalu ditarik benangnya. Boleh dengan cara yang biasa aja, kayak teman-teman ngikat seperti biasa. 1 kali masuk, diputar, lalu ditarik. Dan selesainya benang jarumnya ditusuk ke ujung. Kalau aku supaya rapi ya jahitannya, dan dipotong. Jadi nggak ada benang menggeluntai gitu, menjuntai gitu nggak ada. Nah ini kalau sudah, sekarang gimana sisanya? Nah sisanya ini dipotong ya teman-teman. Jangan terlalu pendek. Dipotong, sama aja dulu.
Nah, kalau sudah dipotong, sekarang salah satu bagian ya, ini dipotong lebih pendek. Kan kenapa ya dipotong lebih pendek? Nah, dipotong lebih pendek itu karena ini mau dilipat dan dijahit lagi supaya rapi. Jadi bagian yang panjang dilipat ke bagian yang pendek, dan keduanya setelah menyatu dilipat lagi teman-teman, seperti ini. Nah, bagian yang dilipat ini dijahit. Ini agak PR alias agak keras ya karena tebal. Disinilah kita harus menjahit dengan kuat dan rapi. Di sini aku pakai teknik jahitnya yang masuk lalu keluar dan diikat ya teman-teman di setiap jahitannya. Diikutin aja di video bagaimana cara aku menjahit. Boleh dengan teknik yang lain yang teman-teman juga yakini kuat, tapi kalau buat aku sih aku paling yakin dengan teknik ini ya, karena dia mengunci di setiap jahitan, jadi kuat. Jadi jarumnya ditusukkan, ini antara pembatas tadi ya, penutup si pita. Ini harus kejahit. Dijahit pelan-pelan, jarumnya ditusuk, dimasukin. Kelihatan ya agak neken akunya juga karena memang tebal. Dan ini tidak bisa dilakukan dengan mesin. Jadi pakai tangan. Pelan-pelan aja, hati-hati juga. Aku pakai jarumnya yang agak panjang dan tebal ya teman-teman supaya kuat dan nggak patah. Nah kalau udah, tinggal bagian penutupan aja. Ini aku udah siap mau mengikat mati. Teknik ikat matinya seperti yang sudah diajarkan, boleh diikat 3 kali. Jadi dimasukin jarumnya, ditarik 3 kali, diputar 3 kali lalu ditarik. Boleh juga yang satu persatu seperti ini. Nah kalau udah, aku punya kebiasaan nanti si jarumnya ini dimasukkan ke bagian lain supaya tidak ada tali yang menjuntai ketika sudah dipotong. Nah ini kayak ditarik gitu ke dalam bagian ikat matinya, jadi kayak nanti dia nggak kelihatan. Nah kalau udah, benangnya baru dipotong. Sudah selesai teman-teman prosesnya. Ya kurang lebih, kalau mau nggak kelihatan mungkin warnanya bisa disamain ya, warna benang dengan warna kainnya. Udah jadi teman-teman. Nah, mudah ya. Dan cukup lama karena memang detail ingin aku jelaskan satu persatu. Semoga videonya bermanfaat. Bantu like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.